Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semangat belajar. Anak-anak, hari ini pelajaran kita masuk tema 4, subtema 3, dan pembelajaran ke-5. Kelas 5, tema 4, subtema 3, dan pembelajaran 5. Pada kali ini, tujuan pembelajaran kita yang pertama, mengidentifikasi gambar cerita dengan tepat. Kedua, membuat diagram alur untuk menjelaskan berbagai gangguan organ peredaran darah. Ketiga, kalian dapat menjelaskan isi dan amanat pantun yang terkandung di dalam sebuah pantun. Keempat, kalian bisa mencoba membuat pantun dan membacakannya. Udin pandai membuat cerita bergambar. Kepandaian Udin membuat cerita bergambar karena dia gemar membaca. Saat liburan sekolah, Udin menggunakan waktunya untuk membuat cerita bergambar. Nah, kamu masih ingat kan langkah-langkah membuat gambar cerita? Apa coba? Yang pertama, menentukan cerita yang akan digambar. Nah, kali ini Udin akan menggambar cerita si pitung. Kedua, Udin mempelajari cerita si pitung. Ketiga, Udin mempelajari karakter tokoh dalam cerita. Si pitung itu pemuda yang pandai mengaji dan pandai bersilat. Nah, dia mempunyai dua temannya yang bernama Rais dan Ciik. Mereka itu berkarakter baik hati, suka menolong, pemberani, dan berakhlak mulia. Nah, di gambar cerita itu juga ada karakter company yang jahat, keras kepala, dan egois. Udin mempelajari alur cerita sederhana tentang si pitung. Selanjutnya, Udin mulai menggambar sesuai alur yang telah dibuatnya. Tapi sebelumnya, Udin menyiapkan berbagai hal. Pertama, Udin menyiapkan alat dan bahan dulu untuk membuat gambar cerita. Lalu, yang kedua, Udin mulai membuat sketsa gambar. Dan yang terakhir, Udin menyempurnakan gambar cerita itu. Nah, inilah gambar cerita yang telah dibuat Udin. Lihat adegan pertama, si pitung yang rajin sholat, rajin mengaji, dan pandai bersilat. Bagian kedua, dilihat si pitung gemar berlatih silat bersama temannya. Dan yang terakhir, adegan yang ketiga, itu ada si pitung sedang mengeluarkan jurus silatnya untuk melawan company. Udin telah selesai membuat cerita bergambar tentang si pitung. Ternyata si pitung itu mempunyai kemampuan bersilat. Kalian tahu tidak? Silat itu merupakan salah satu bentuk seni bela diri. Selain untuk mengolah seni, bela diri itu juga bermanfaat untuk menyehatkan badan. Dengan bela diri, semua organ tubuh kita menjadi kuat. Ada 3 manfaat jika kita memiliki kemampuan bela diri. Tuh, manfaat fisik. Bela diri sangat bermanfaat bagi fisikmu. Otot-otot dalam tubuhmu akan terbentuk dan terlatih. Juga bisa mengurangi resiko timbulnya penyakit seperti
serangan jantung, stroke, anemia, jantung koroner, dan lain-lain. Tugas kalian adalah membaca teks yang ada di buku, kemudian kalian buat diagram alur mengenai berbagai macam gangguan organ peredaran darah di LKPD ya. Oh iya, bela diri itu juga bermanfaat untuk mengendalikan emosi kalian, juga mengajarkan kalian bersikap sosial. Bela diri mengajarkan kalian rasa empati dan berbuat lembut. Seperti pantun yang akan Ibu bacakan. Dari seram ke pulau burung, dalam kota beli papaya. Anak baik menghormati guru, berbakti jua kepada orang tua. Coba ada yang tahu tidak? Apa makna yang terkandung dalam pantun tersebut? Apa amanatnya? Maksudnya apa pesannya yang akan disampaikan dalam pantun tersebut? Ya, benar sekali. Yang terkandung dalam pantun tadi adalah anak yang baik, menghormati orang tua dan juga guru. Bukan hanya orang tua dan guru loh, teman-teman kita juga harus kita hormati, kita sayangi. Nah, tugas kalian, coba kalian buat sebuah pantun. Nanti hasilnya kalian bacakan. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa kerjakan tugas-tugas kalian dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.